wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gulam Hazmin. Saya dosen dari program studi Bisnis Digital di Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah, salah satu bab dari mata kuliah perilaku konsumen, yaitu tentang customer perception atau persepsi pelanggan. Ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena bagi rekan-rekan marketer sekalian, persepsi pelanggan bisa kita maksimalkan agar menjadi daya tarik tersendiri bagi produk atau jasa yang kita tawarkan. Nanti kita akan bahas secara mendetail. Nah, apa yang pertama kali rekan-rekan marketers pikirkan saat melihat gambar ini? Ya, kalau diperhatikan dengan seksama, ada pesan yang tersirat di balik karikatur ini atau bentuk ads ini. Kenapa? Karena di samping kiri dan kanan dari seorang bapak itu ada anak dan istrinya yang teriak gitu ya, yang seakan-akan menggambarkan noise atau kebisingan yang sangat besar, yang sangat mengganggu. Namun bapak tersebut hanya tersenyum saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu karena ini adalah sebuah iklan dari produk yang dimiliki oleh brand JBL, terkenal karena dia menjual produk-produk seperti aksesoris phone, kemudian headphone dan seterusnya. Lalu kalau Anda melihat ada white space di antara ibu dan anak tersebut, itu akan membentuk sebuah phone atau headphone. Nah, inilah yang ditawarkan oleh si brand JBL tadi. Mereka menawarkan headphone yang memiliki function atau fitur bernama noise cancellation, dimana ketika Anda memasang headphone tersebut gitu ya, gitu, Anda akan mengalami noise reduction yang cukup signifikan, sehingga apapun noise yang terjadi di sekitar Anda ataupun kebisingan yang terjadi di sekitar Anda, maka Anda tidak terlalu terganggu atau bahkan tidak terdengar gitu. Nah, menarik, kita akan bahas secara detail. Namun sebelum kita bahas secara detail, kita akan mulai dengan beberapa definisi singkat yang terkait dengan persepsi pelanggan atau customer perception. Indera kita bertugas untuk memberikan sensasi. Nah, sensasi ini adalah respon yang didapatkan oleh semua indera kita, indera perasa, indera pendengaran, indera penglihatan, penciuman gitu ya, indera perasa di mulut, yang mengakibatkan kita mengetahui sesuatu berdasarkan stimulus atau stimuli yang diberikan. Jadi misalnya ada cahaya, kalau kita lihat dengan mata maka cahayanya kita bisa tentukan apakah silau atau tidak gitu ya. Atau misalnya kita mendengar suara, telinga kita bisa merespon suara tersebut sehingga kita sensasinya terasa. Nah, sensasi inilah yang bisa menyebabkan kita sebagai manusia untuk menginterpretasikan basic stimuli tadi atau stimuli dasar tadi, apa yang kita rasakan. Nah, persepsi tadilah yang kita interpretasikan sebagai proses kita memilih, proses kita memproses, atau proses kita menginterpretasikan sensasi yang kita dapatkan oleh semua sensor dan di indera kita agar kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya kita rasakan. Nah, di dunia marketing ini sebenarnya telah terjadi atau bahkan teman-teman marketer telah rasakan. Saya ambil contoh. Apakah misalnya teman-teman pernah ke sebuah tempat di mana setelah pergi atau setelah kembali dari tempat itu, teman-teman masih merasa berbekas tempat itu, entah suasananya, entah musiknya, entah baunya, atau bahkan lingkungan sekitar seperti apa. Dalam contoh yang saya berikan misalnya hotel. Ambillah satu hotel di mana teman-teman sangat mengingat hotel tersebut. Pada saat masuk tercium gitu ya baunya, musik lembutnya, syahdunya, bahkan hiruk pikuk yang ada di dalam hotel tersebut atau di lobi tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk hotel atau jasa hotel agar setiap pelanggan yang masuk ke hotel mereka sudah menemui tahapan ketertarikan yang pertama kali. Jadi misalnya ketemu langsung disambut dengan wangi-wangian yang wangi, jadi orang merasa nyaman. Sofanya lembut, jadi ketika orang duduk tenang gitu ya,
nyaman berinteraksi, atau bahkan musiknya terngiang-ngiang karena dia lembut atau trademark dari hotel tersebut. Nah, itulah yang saat ini kita alami rekan-rekan sekalian, yaitu kita masuk ke era sensory marketing. Pemasaran yang memaksimalkan semua indera yang dimiliki oleh pelanggan agar produk atau jasa mereka tuh berbekas atau diingat gitu. Nah, bentuk sensory marketing ini melibatkan banyak hal. Kita mulai dengan yang pertama dari bentuk dulu. Di gambar yang saya kasih contoh adalah iPhone. iPhone sangat terkenal dengan bentuk mereka yang sleek gitu ya, yang licin, mulus gitu. Kalau dipegang berasa firm, solid gitu, mewah gitu ya. Kalau anak-anak sekarang punya mewah gitu, karena mereka memang menekankan salah satu bentuk keunggulan produk mereka adalah desain font mereka yang bagus gitu, yang compact, yang nyaman gitu. Nah, bagi sebagian orang, bentuk dari sebuah produk itu memainkan peran yang sangat penting. Sehingga kalau nggak bagus, mereka nggak akan beli. Kalau nggak enak dilihat mata, maka mereka nggak mau mencoba barang tersebut. Nah, itulah yang coba dilakukan oleh beberapa produk besar dengan memaksimalkan desain dari produknya. Ini mereka tawarkan ke pasaran agar pelanggan atau konsumer itu tertarik untuk membeli. Itu salah satu hal dari sisi bentuk. Ada juga yang menggunakan colors atau warna. Nah, warna ini sudah jauh dikenal oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia untuk digunakan sebagai bentuk representasi dari apa yang mereka tawarkan. Jadi dalam dunia marketing sendiri ada banyak warna yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu. Katakanlah untuk warna yang kuning itu menggambarkan optimistic atau cheerful gitu ya, atau intelligent. Kuning menggambarkan produk atau jasa yang friendly, yang penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan gitu. Atau bahkan misalnya warna merah yang menggambarkan energi atau vibrant, meluap-luap gitu ya semangatnya. Jadi barang-barang yang diasosiasikan dengan merah itu biasanya menawarkan service atau produk yang kalau pakai ini kamu akan lebih semangat, lebih energetik gitu. Atau bahkan yang warna misalnya seperti warna blue atau biru. Biru itu menggambarkan trust atau security, atau secure, rasa aman gitu ya. Maka tidak heran di beberapa instansi keuangan atau bank misalnya banyak menggunakan warna biru atau pendekatan dari variasi warna biru. Kenapa? Warna biru sendiri menurut riset yang ada di bukunya Data from Leo Wedrick mengatakan bahwa blue itu memang merepresentasikan rasa nyaman kita. Atau bahkan yang warna lain, misalnya kalau warna green itu hijau menggambarkan wealth. Wealth itu kesejahteraan. Semua yang diasosiasikan dengan hijau itu biasanya sejahtera, makmur gitu. Makanya brand-brand asuransi besar, brand-brand yang berhubungan dengan investasi atau keuangan gitu juga menggunakan variasi warna hijau untuk menunjukkan bahwa produk kami membuat Anda sejahtera gitu. Nah, dalam aplikasi besar atau dalam penerapannya di brand-brand besar di dunia, misalnya kalau rekan-rekan lihat warna merah digunakan oleh Coca-Cola karena Coca-Cola terkenal ya dengan iklan-iklan mereka yang passionate, yang semangat gitu, energetik, karena mereka merepresentasikan warna merah di produk mereka. Atau juga misalnya warna kuning Ferrari menggunakan kuning, kuda jingkraknya itu karena ini bentuk desain produk yang intelligent, pintar, smart gitu ya, namun juga tetap tidak meninggalkan kesan garang atau ceria gitu, atau joyful dan seterusnya. Atau kalau biru menggambarkan loyalty, trust, intelligence gitu. Perusahaan Dell atau komputer juga menggunakan warna biru di logo mereka. Atau Ford mobil menggambarkan kepercayaan atau loyalitas pemilik mobil dan seterusnya. Nah, jika Anda memahami dengan benar trik psikologi warna ini, maka Anda juga bisa menerapkan di produk atau jasa yang Anda miliki. Nah, Anda bisa asosiasikan dengan produk tersebut. Kalau memang Anda inginkan produk Anda dikenal sebagai produk yang energetik, yang passionate gitu, maka menggunakan warna merah bisa menjadi solusi atau alternatif yang tepat. Atau kalau Anda merasa bahwa produk Anda berhubungan dengan keamanan atau security atau trust, maka biru bisa Anda pertimbangkan sebagai
warna yang dominan dalam brand atau dalam produk Anda atau dalam marketing kit Anda misalnya. Di era sensory marketing berikutnya ada smell. Smell itu penciuman, indera penciuman atau apa yang dicium. Nah, smell ini sebenarnya salah satu bentuk sensori yang paling lama, yang paling ancient, paling berkembang dengan maksimal di manusia. Karena indera penciuman itu sejatinya berhubungan dengan bagian otak yang sangat berkoneksi atau berkaitan dengan memori atau dengan emotion gitu ya. Maka tidak jarang kalau misalnya Anda lewati toko roti gitu ya, dan ada cium baunya yang sangat menggugah selera itu, maka Anda bisa merasa instantly lapar atau enak ya, mari kita mampir dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya digunakan juga oleh marketers jika mereka ingin menegaskan identity brand mereka. Jadi kayak parfum bisa menggunakan layer mereka, ada top base, ada mid base, kemudian ada base notes untuk mencetuskan kesan-kesan tertentu. Misalnya di top notes misalnya mereka baunya energetic, semangat. Lalu kita sampai di mid notes jadinya kalem, jadinya lebih ke lembut begitu ya. Karena mereka ingin menggunakan pemasaran mereka dengan men-trigger sensori dari penciuman. Nah, atau misalnya ada produk yang bahkan ada salah satu studi di United States yang mengatakan bahwa karena berhubungan dengan ingatan atau memori, maka jika Anda ingin di risetnya itu, jika student ingin mendapatkan nilai yang lebih besar pada saat mereka ujian, maka mereka bisa pada saat belajar mereka memberikan wangi-wangian tertentu, yaitu konstan saat mereka belajar. Dan itu pada saat ujian, wangi-wangi tersebut juga dihembuskan lagi, diberikan lagi, sehingga murid-murid ini pada saat hasil evaluasi mereka bisa mengingat apa yang pada saat itu dipelajari, dan hasilnya adalah hasil ujian mereka meningkat gitu dibanding dengan yang tidak diberikan stimuli wangi-wangian tadi. Seperti itu. Nah, kalau Anda tidak percaya bahwa gambar atau penciuman Anda itu sangat kuat, mari kita lakukan eksperimen singkat. Apakah Anda bisa mencium gambar-gambar yang akan saya tampilkan? Siap. Saya rasa pasti Anda at least tahu samar-samar bau dari apa yang digambarkan di gambar ini, yaitu bawang goreng. Bawang goreng memiliki bau yang sangat khas ya, karena dengan memasaknya saja kita bisa mengetahui dari jauh bahkan ada yang sedang tumis atau yang sedang memasak bawang goreng dan seterusnya. Atau bahkan ini pasti lebih kuat lagi ingatan Anda karena baunya menusuk gitu ya, baunya sangat membekas gitu. Bahkan ketika Anda sedang mengendarai kendaraan gitu, ketika Anda melewati tempat sampah misalnya, maka sampai beberapa meter setelah tempat sampah tersebut tuh Anda masih tercium baunya, bahkan masih terngiang-ngiang baunya seperti itu. Kenapa? Karena memang sensori penciuman kita tuh sangat peka gitu, sangat kencang, sangat kuat begitu. Atau misalnya Anda membayangkan di toko yang ini kan wanginya pasti Anda sudah bisa menerka-nerka wanginya adalah lembut gitu ya, manis gitu. Karena memang dengan memberikan warna bau yang manis, bau yang lembut, orang betah gitu untuk stay atau berlama-lama di toko untuk memilih-milih barang. Dan jangan lupa namanya ada endowment effect yang nanti akan kita bahas. Semakin orang lama-lama melihat produk Anda, memegang produk Anda, maka semakin besar keinginan mereka untuk belanja di toko tersebut. Nanti kita akan bahas. Musik bisa juga mempengaruhi mood Anda. Dalam sebuah studi di tahun 2010, ada studi yang menyatakan bahwa musik yang berirama cepat dengan musik yang pace-nya high gitu ya, yang nadanya cepat gitu, membuat orang merasa terburu-buru, merasa rush, merasa harus melakukan suatu keputusan tertentu. Jadi musik yang rush, yang cepat gitu, nadanya ngebeat gitu, tidak cocok digunakan untuk tempat-tempat yang mendorong customer mereka untuk memilih barang dengan perlahan-lahan. Misalnya supermarket atau misalnya toko baju. Kenapa? Karena kalau musik yang di setel adalah musik yang cepat, maka membuat orang harus merasa segera melakukan sesuatu. Jadi antara mau beli atau tidak beli, masuk atau keluar begitu. Nah, sedangkan musik yang lembut
memberikan mood seseorang agar perlahan-lahan memilih santai gitu, relax. Nah, dengan relax maka mereka bisa mempertimbangkan pembelian mereka. Makanya musik-musik yang lembut bisa digunakan untuk membantu setup mood dari pelanggan Anda. Misalnya toko baju atau fashion gitu ya. Atau bahkan toko buku. Kalau toko buku jarang sekali Anda mendengar musik-musik yang berirama atau nadanya cepat. Kenapa? Karena butuh ketenangan, butuh konsentrasi. Musik-musik lembut membantu setup mood dari pelanggan Anda agar lebih fokus, lebih konsen gitu, lebih concentrate gitu. Nah, menyentuh juga bisa indera peraba kita juga bisa menjadi alternatif untuk membantu pelanggan kita agar melakukan keputusan pembelian. Nah, yang saya sebutnya namanya endowment effect. Endowment effect ini adalah kita membantu atau mendorong agar pelanggan menyentuh produk yang kita sedang tawarkan. Kenapa? Dengan menyentuh maka pelanggan akan merasa berimajinasi memiliki barang ini. Oh, kalau saya pakai ini bagus apa tidak ya? Kalau saya pakai cocok apa tidak ya? Nah, semakin mereka berimajinasi, mereka memakai barang itu, semakin tinggi rasa kepemilikan mereka akan barang itu. Kalau sudah kepegang nih, kalau udah pegang gitu, barang udah enak gitu, oh bagus nih. Maka semakin kita memegang barang itu, semakin kita merasa kita ingin memiliki barang itu. Dan semakin kita merasa ingin memiliki barang itu, maka keputusan pembelian agar kita punya barang itu juga semakin besar. Nah, itulah yang namanya endowment effect. Ini penting kalau misalnya rekan-rekan sekalian sebagai marketers punya produk atau jasa, bisa dicoba untuk, kalau produknya fisik ya, bisa dicoba untuk ditawarkan kepada pelanggan untuk coba pegang dulu barangnya atau dirasa-rasa dulu, dipegang-pegang dulu. Kenapa? Itu tadi, meningkatkan chance atau kesempatan agar mereka mau beli barang yang kita tawarkan tadi. Menarik untuk dari sensory marketing ini. Nah, apalagi taste, rasa gitu ya. Iklan-iklan yang menggunakan sensory marketing indera rasa atau pengecap ini menggunakan apapun yang mereka bisa agar memberikan imajinasi kepada viewers atau kepada penonton bahwa enak ya kalau minum seteguk gitu, jeglek gitu, atau merasa nyicip gitu, makanannya enak, membuat tergugah seleranya. Itu orang akan seakan-akan menikmati. Padahal belum tentu mereka bisa sama atau rasanya sama dengan apa yang ditawarkan oleh si produk atau jasa tersebut. Nah, makanya mereka mencetuskan visualisasi itu dalam bentuk gambar atau video yang merangsang indera perasa mereka. Atau yang sekarang sedang naik daun, virtual reality atau VR. VR ini digunakan untuk seakan-akan kita sedang berada di tempat atau berinteraksi dengan lokasi atau produk yang ditawarkan oleh si pemilik perusahaan atau pemilik jasa. Dengan virtual reality, kita seakan-akan merasakan realitas yang sebenarnya terjadi di lokasi, namun secara virtual, tidak perlu datang, tidak perlu langsung memegang barang atau berkoneksi dengan yang ingin kita temui atau yang ingin kita dapatkan gitu. Namun di dalamnya seakan-akan kita berinteraksi secara nyata. Nah, itu di virtuality. Ini sekarang yang lagi sedang digembar-gemburkan oleh beberapa perusahaan traveling atau housing gitu ya, karena mereka bisa membantu pelanggan mereka agar tidak perlu mengeluarkan ongkos jauh-jauh untuk datang ke tempat bertemu langsung, cukup menggunakan virtual reality yang digunakan oleh perusahaan tersebut agar bisa merasakan seakan-akan Anda berada di lokasi yang sebenarnya. Contoh yang paling terkenal adalah virtual tour dari Airbnb. Airbnb adalah perusahaan besar yang menghubungkan antara pemilik space atau pemilik ruangan agar bisa disewakan kepada orang yang mencari ruangan atau mencari space gitu ya. Nah, space ini kan berbentuknya sangat tangible ya, sangat nyata. Kalau beberapa orang kalau nggak pegang kasurnya, nggak datang ke rumahnya, nggak melihat gitu bentuk atau sudut ruangannya, maka mereka merasa ada yang kurang. Nah, virtual tour memotong keraguan ini, menghentikan keraguan ini. Kenapa? Cukup menggunakan virtual reality, maka Anda seakan-akan ada dalam ruangan yang ingin Anda tuju atau Anda ingin tepati gitu. Jadi nggak perlu datang langsung, bisa langsung nih masuk ke ruangan tamu seperti ini, ruangan tidur seperti ini, dark room seperti ini,
bedroom seperti ini gitu dan seterusnya. Nah ini digunakan. Jadi kalau misalnya Anda memiliki produk yang sama, misalnya ruangan atau bahkan teman saya itu punya mobil gitu ya. Jadi mereka rental mobil. Nah beberapa orang kan kalau ingin merasakan atau ingin mengetahui mobil apa yang sebenarnya Anda tawarkan gitu, apa yang kurang atau bentukannya seperti apa, tanpa harus menunjukkan foto atau video gitu, bisa menggunakan virtual reality juga. Kenapa? Anda akan masuk seakan-akan penumpang gitu. Nyamannya mobilnya seperti apa, seatnya seperti apa, dashboardnya seperti apa, itu juga bisa digambarkan melalui virtual tool. Dalam persepsi ini juga ada 3 tahapan di mana seseorang sampai di tingkat ingin melakukan aksi atau ingin melakukan call to action gitu ya. Yang pertama adalah exposure, yang kedua adalah attention, yang ketiga adalah interpretation. Nah, jadi semua sensori stimuli yang ada di lingkungan kita, entah itu dia berupa penglihatan, suara gitu ya, bau gitu, atau misalnya rasa dan tekstur, diterima oleh indera kita, mata misalnya, atau telinga, atau jari, sentuhan gitu. Maka dia akan masuk ke tahapan pertama yang kita sebut dengan exposure, di mana tubuh kita terekspos dengan stimuli ini, lalu membuat kita melihat produk atau jasa tersebut. Nah, di dalam exposure ada 2 yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah namanya absolute threshold. Absolute threshold ini adalah informasi pertama kali yang Anda lihat, yang Anda temui ketika Anda melihat stimuli atau melihat rangsangan. Misalnya, ada deretan baju, berarti Anda melihat, oh ini adalah toko baju. Itu namanya absolute threshold. Pertama kali respon yang Anda berikan saat Anda menerima rangsangan berupa display baju atau display keranjang-keranjang baju gitu. Lalu yang kedua namanya differential threshold. Nah, absolute threshold sendiri tidak otomatis membuat orang mau mampir ke toko baju Anda. Anda perlu menginformasikan kepada mereka sesuatu agar mereka merasa tertarik untuk datang ke tempat Anda. Nah, jadi tadi udah lihat toko baju namanya absolute threshold, ada namanya differential threshold. Itu misalnya adalah gambar diskon atau tulisan sale yang sangat besar, sale 50% atau sale 20% atau beli 1 gratis 1. Nah, ini adalah differential threshold. Perbedaan antara absolute dengan threshold adalah yang membuat orang mau memikirkan kembali atau mau melihat kembali apa yang mereka lihat pertama kalinya. Jadi kayak, oh cuma toko baju. Tapi ketika lihat, oh ada diskon. Nah, differential threshold yang membuat orang mau untuk, oke, saya mau kesana dulu, mau lihat apa sih yang ditawarkan, berapa sih jumlah sale-nya, atau berapa sih harganya, dan seterusnya. Itu disebut dengan differential threshold. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan sebagai marketeers untuk memberikan differential threshold. Yang pertama adalah kontras. Nah, dalam contoh yang di sini adalah logo Pepsi. Logo Pepsi itu yang kita lihat sekarang tuh sebenarnya setelah beradaptasi dari waktu ke waktu, sehingga mereka memiliki perubahan branding identity. Walaupun tidak signifikan, tapi masih ada bau-bau Pepsi-nya dari masa lalu. Misalnya tulisannya, atau bahkan warnanya, atau bahkan bentuknya. Nah, differential threshold inilah yang membuat pelanggan menyadari atau customer tuh menyadari ada perubahan dalam produk Anda atau ada yang Anda tawarkan sehingga membuat saya mau pergi ke sana. Itu bahkan ada law-nya atau ada hukumnya. Di dunia marketing kita sebut dia dengan Weber's Law. Weber's Law ini menyatakan bahwa untuk membuat produk atau jasa Anda di notice gitu ya, atau oh ada barang gitu, ada produk gitu, maka Anda harus merubah atau mengurangi harga atau mengganti gaya minimum 20% dari apa yang Anda tawarkan pada saat itu. Contoh yang paling sederhana adalah price atau harga. Misalnya harga produk Anda adalah 100.000, umumnya 100.000 gitu, di pasaran 100.000. Untuk membuat pelanggan mau melihat produk Anda di antara 100.000 lainnya itu, maka Anda harus mengurangi harga Anda minimum 20%. Jadi 80.000 misalnya, agar ternotis oleh orang-orang atau pelanggan. Jadi kayak kalau cuman dari 100.000 Anda bilang diskon 90 jadi 90.000 gitu, maka orang belum terlalu notice karena dia hanya 10%.
Tapi kalau sudah Anda change atau Anda ganti menjadi 80.000, maka itu udah masuk di tingkat minimum bahwa oh, harga murah nih, ada perubahan nih, ada diskon nih. Sehingga orang mau melihat produk Anda atau mau pergi ke tempat Anda. Jadi minimal yang Anda harus ubah adalah 20%. Itu menurut Weber's Law. Tapi saya yakin Anda punya hitungan-hitungan tertentu, marketer sekalian punya pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak mesti merubah price atau tidak mesti merubah gaya. Mungkin bisa diakali dengan ads atau marketing yang mumpuni begitu. Itu it's up to you as a marketer or as a business owner. Lalu ada subliminal messages. Tadi setelah kontras maka ada subliminal messages. Jadi subliminal messages ini adalah pesan terselubung yang Anda ingin sampaikan tidak dominan, secara tidak terang-terangan, secara tidak dominan begitu. Karena dia tersimpan, dia mainnya di alam bawah sadar. Jadi di dunia marketing pun ada bisa kita masuk ke alam bawah sadar dengan memberikan doktrin-doktrin tertentu gitu ya. Yang nanti contohnya bisa yang akan kita tunjukkan nanti. Misalnya seperti ini. Kalau Anda melihat di logo yang pertama ada Le Tour de France, itu kalau Anda lihat baik-baik maka ada subliminal messages di sana. Yaitu ada orang sedang mengendarai sepeda. Di huruf di kata tour. Kalau Anda lihat tour itu kan O-nya gitu dengan R-nya itu adalah sepeda gitu. Ada orang sedang mengendarai sepeda. Itu subliminal messages. Sekali lihat Anda mungkin nggak merasa bahwa itu adalah bagian dari pesan yang ingin mereka sampaikan. Kan itu cuma tulisan saja, tour gitu, the front. Kalau Anda lihat baik-baik lebih sesama, maka Anda bisa menemukan orang yang sedang mengayuh sepeda di sana. Hal itu juga berlaku dengan logo Unilever. Unilever itu kalau Anda perhatikan, logo mereka tidak semerta-merta hanya gambar-gambar tumpukan tidak jelas gitu. Logo Unilever sendiri adalah logo yang tersusun berdasarkan semua produk atau semua bahan, semua olahan yang dimiliki oleh Unilever sebagai sebuah grup. Misalnya ada spice atau flavors, ada saus mereka, kemudian ada spoon di sana gitu ya. Lalu ada fish dan seterusnya. Itu bahkan yang paling terkenal Amazon. Kalau rekan-rekan marketer sekalian lihat apa yang Anda dapatkan dari logo Amazon ini. Logo Amazon ini Anda lihat ada tanda panahnya dari A sampai Z. Nah, itu menggambarkan Amazon bisa menyediakan, bisa mengirimkan semua produk mulai dari A sampai Z yang Anda butuhkan ke rumah Anda. Nah, itu subliminal messages yang ingin disampaikan oleh Amazon melalui tanda panahnya mereka. Jadi tanda panahnya nggak random gitu ya, nggak dibuat dari A sampai Z secara tidak sengaja, tapi memang didesain seperti itu. Nah, ini sensory reseptor yang tadi. Setelah di exposure, setelah kita melihat, maka kita masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu attention. Kita mendapatkan perhatian gitu ya. Setelah kita melihat exposure, kita terekspos gitu produk kita, biasa kita, maka kita harus mengetahui bahwa customer dia akan masuk ke dalam tahap attention, memperhatikan apa yang ingin dicari, apa yang produk kita tawarkan. Nah, untuk pengertian attention sendiri, attention itu adalah tingkatan di mana kita fokus atau devoted terhadap apa yang sedang kita lihat atau apa yang sedang kita konsentrasikan begitu ya. Nah, attention ini semakin lama human atau manusia itu memiliki attention span yang sangat cepat. Bahkan pada tahun 2010 ada penelitian menyatakan bahwa attention span atau tingkat fokus atau atensi kita itu dulu hanya di atas 10 detik gitu. Jadi kita membutuhkan 10 detik untuk kita fokus. Oke, saya ketemu informasinya, I got the message gitu ya. Tapi di tahun 2013 setelah diteliti kembali, attention span kita itu menjadi 8 detik atau lebih cepat. Bahkan lebih cepat dibanding ikan emas atau goldfish yang membutuhkan waktu sekitar 9 detik untuk menentukan, saya butuh informasi ini. Atau saya melanjutkan baca artikel ini. Atau saya mau nih meneruskan apa yang ingin saya lakukan. Atau call to action yang saya bisa gitu lakukan. Nah, this is very crucial atau sangat important. Kenapa? Bagi marketers, bagaimana caranya agar produk atau jasa yang kita miliki itu tidak di skip informasi oleh orang-orang di luar sana. Bahkan di zaman sekarang kalau soal informasi kan sangat cepat gitu ya. Mereka dalam waktu 5 detik, dalam waktu 3 detik bisa, nggak cukup, nggak cocok, nggak sesuai, skip, next gitu ya. Nah, ini tantangan tersendiri agar
produk atau jasa kita dilihat oleh pelanggan kita, at least calon pelanggan kita lah. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar time span, attention span dari pelanggan kita tuh bisa jauh lebih lama gitu, atau jauh lebih besar begitu. Yang pertama misalnya kita bisa menggunakan kontras. Secara umum kontras itu bisa membuat orang tertarik untuk melihat, karena ada perbedaan yang signifikan. Misal di gambar ini adalah warna hitam dan putih gitu ya. Ketika ada warna hitam bertuliskan putih, lalu ada warna putih bertuliskan hitam, maka orang span-nya menjadi lebih mudah, attention-nya menjadi fokus gitu. Oh, ada kontras, ada terjadi perbedaan yang sangat signifikan gitu. Ini bisa dilakukan misalnya dengan pemberian label harga yang pop up, atau misalnya gaya produk yang tidak biasa, karena dia kontras, sangat different dengan produk yang existing di pasaran. Walaupun berbeda juga belum tentu lebih baik begitu ya. Namun bisa setidaknya menangkap attention dari calon pelanggan kita. Itu dari sisi kontras, atau sangat perbedaan itu sangat signifikan begitu. Atau misalnya yang kedua bisa kita pakai adalah size atau ukuran. Baliho atau offline marketing yang menggunakan tangible produk gitu ya, nyata gitu, banner gitu, semakin besar dia maka semakin terlihat dia, semakin menangkap fokus orang-orang. Tapi semakin kecil dia juga bisa membuat attention orang kelihatan juga, gak terlalu kelihatan begitu. Namun jangan salah, ada kadang beberapa teknik marketing yang digunakan menggunakan size yang sangat kecil agar orang ingin cari tahu ini sebenarnya apa. Jadi mereka melihat lebih dekat gitu, mencari tahu lebih dalam dan seterusnya. Jadi size, ukuran juga bisa dipakai untuk membuat orang notice dengan kita, atau dengan notice dengan produk atau jasa kita begitu. Atau lihat ini contoh yang sangat brilliant, yang sangat genius dari tahu produknya apa ini adalah produknya namanya iPod. Dulu pada saat iPod dikenalkan, cara mereka memperkenalkan itu adalah dengan kontras warna yang sangat signifikan. Seperti yang kita ketahui, iPod itu warnanya putih. Dan kalau Anda lihat di gambar yang diberikan di slide, semua orang bisa saja background warnanya apa saja, warnanya hitam gitu ya, dengan berbagai macam warna yang diberikan. Tapi yang pop up di sana, yang kelihatan di sana adalah iPod-nya yang menggunakan warna putih dengan kabel yang panjang gitu, lalu dengan terhubung dengan bisa di ear gitu ya. Ini menurut saya brilliant. Kenapa? Orang akan fokus ke warna putih itu karena hanya dia yang konstan muncul di berbagai macam perbedaan warna yang ada di produk, yang ada di ads material gitu ya. Nah ini posisi. Saya menanyakan Anda, seberapa sering Anda mencari informasi sampai di halaman 2 atau halaman 3 Google ketika Anda mencari informasi sesuatu. Menurut saya bahkan jarang. Kalian akan melakukan pencarian sampai halaman 2, halaman 3 gitu ya. Kenapa? Karena pencarian Google dibuat sedemikian rupa sehingga informasi Anda cari mesti atau at least ada di halaman pertama. Misalnya mengetik gitu ya, iklan terbaik di 2020, maka Google akan menyarankan Anda di top pages yang berada di halaman-halaman atas iklan yang kira-kira paling bagus di tahun 2020. Itu dari sisi marketers. Maka bagaimana caranya? Dalam hal ini adalah website Anda misalnya, atau akun Instagram Anda, atau akun Facebook Anda harus berada di top search, hasil pencarian di search engine misalnya. Nah itu karena posisi menentukan prestasi misalnya. Jadi semakin Anda pertama, semakin Anda dilihat oleh orang, semakin Anda muncul pertama kali di pikiran orang atau di top of mind, maka semakin besar kesempatan Anda untuk di-engage produk Anda atau service Anda. Nah, tadi setelah di exposure, setelah masuk ke attention, maka pelanggan atau pengguna sudah masuk di tahap interpretasi, di mana mereka menginterpretasikan semua informasi yang diterima oleh sensor mereka atau semua stimulus yang diterima oleh indera mereka, agar mereka interpretasikan menurut pemikiran mereka, menurut nilai mereka, menurut value mereka begitu ya. Nah, gambarnya kan ada yang lucu nih. Ini pesan yang sederhana sebenarnya, interpretasi. Satu orang mengatakan bahwa inilah angka 9 gitu. Satu orang mengatakan bahwa inilah angka 6. Apakah dua-duanya salah? Dari sisi sini dia bilang angka 9 karena memang dia ada 9 dari sisi dia, dari perspektif dia, dari interpretasi dia. Tapi di orang yang berikutnya dia bilang ini 6 kok. Ada dari pandangan dia ini 6. Jadi bagi mereka tidak ada yang salah, mereka yang benar. Tapi rulesnya sebenarnya adalah harus ada guidelines tertentu yang
mengatur agar interpretasi tidak salah, seperti itu. Nah, interpretasi sendiri ada bias sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita memiliki value atau kita memiliki nilai bawaan gitu ya dari diri kita sendiri, sebenarnya ada bias yang mempengaruhi proses kita menginterpretasikan informasi. Ada 3 bias di sini. Yang pertama adalah closure principle. Yang kedua adalah similarity principle, dan yang terakhir adalah yang terakhir itu adalah background principle. Nanti akan kita bahas. Contoh yang pertama, bias yang pertama adalah the closure principle. Closure principle ini adalah persepsi yang dimiliki oleh orang pada satu informasi yang sebenarnya tidak komplit, tapi karena mereka telah memiliki nilai bawaan tertentu atau telah memiliki informasi bawaan tertentu yang berhubungan dengan informasi baru ini, mereka mencocokkannya. Mereka membuat itu seakan-akan itu adalah informasi yang utuh. Contohnya seperti apa misalnya ini? Apa yang Anda baca dari kata ini? Asosiasi kita, maka kita akan memikirkan bahwa ini sebenarnya katanya kitchen gitu, atau dapur gitu. Karena kita sering melihat kata yang berada kitchen, padahal brand yang sedang dimunculkan ini bukan kitchen, melainkan adalah kitchen. Ada KT-nya, ada huruf yang tidak sesuai dengan kitchen. Namun karena kita tadi sudah terlalu sering melihat tulisan kitchen atau kita tahu kata yang berada kitchen, maka kita mengasosiasikan sebagai huruf atau kata kitchen kita. Padahal itu bukan. Nah, itu sebuah bias dari principle closure atau prinsip menganggap informasi tersebut utuh berdasarkan informasi-informasi yang sebelumnya atau yang telah kita miliki. Lalu bias yang kedua adalah dissimilarity principle, atau prinsip di mana pelanggan itu cenderung untuk mengelompokkan objek-objek tertentu berdasarkan value tertentu, satu value atau satu nilai atau physical karakteristik yang sama. Misalnya seperti ini. Pada lihat physical karakteristiknya adalah budget gitu ya, warnanya mirip gitu ya. Padahal sebenarnya mereka adalah gaya yang berbeda. Yang di atas ada jaket kulit warna merah gitu ya dengan round diagonal zipper gitu. Kemudian yang sebelah kanan ada hoodie. Lalu yang di sebelah kiri ada hood biasa atau jaket biasa. Di bawah ada bahkan ada dress gitu ya. Tapi customer cenderung untuk mengelompokkan ini, oh ini adalah baju berwarna merah gitu. Selesai. Itu namanya bias. Biasanya adalah similarity principle. Kita cenderung mengelompokkan sesuatu berdasarkan karakteristik fisikal dari produk atau jasa tersebut. Nah, yang terakhir adalah figure ground principle. Yang tadi ya, bukan closure. Yang ketiga adalah figure ground principle, di mana stimulus yang mendominasi menutupi stimulus yang tersembunyi. Ada pesan yang tersembunyi di balik stimulus yang mendominasi. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Di logo FedEx ini sebenarnya adalah figure ground principle. Ada bias di sana. Kenapa? Kalau Anda lihat secara kasat mata, logo yang tertanam di pikiran Anda adalah FedEx gitu ya, perusahaan kurir besar gitu seluruh dunia ya. Namun ada pesan yang FedEx ingin sampaikan, namun dia tidak terlalu kelihatan kan, didominasi oleh FedEx, tulisan FedEx yang besar itu. Kalau Anda lihat ada tanda panah di sini. Ada tanda panah. Ini menunjukkan FedEx itu mengirimkan barang, moving forward gitu ya, sebagai perusahaan logistik. Nah, itu adalah bias yang dimiliki oleh figure ground principle. Nah, tadi kita sudah bahas banyak hal tentang sensory marketing. Sebagai marketeers, kesimpulannya adalah Anda bisa menggunakan semua indera yang dimiliki oleh kita sebagai manusia atau pelanggan Anda gitu ya, agar bisa memaksimalkan nilai apa yang ingin Anda tawarkan kepada pelanggan. Bisa Anda tawarkan melalui bentuknya, Anda tawarkan melalui warnanya, melalui rasanya, melalui baunya gitu ya, atau melalui pendengaran mereka gitu. Jadi Anda bisa mendoktrin atau bisa memanipulasi sensori ini agar sesuai dengan tujuan Anda mengiklankan produk atau memberikan produk atau jasa kepada pelanggan Anda. Itu untuk sensory marketing kita atau customer persona kita pada pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti biasa, jika Anda ingin memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi, feel free to catch me on Business Digital Room. Saya ada di ruangan Business Digital di Fakultas Bisnis
Universitas PGRI Yogyakarta. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan marketer sekalian. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.